Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mentutorialkan cara melakukan servis CVT motor Matic Honda ya. Nah, perlu kita ketahui di sini sudah terdapat oli ya di pembuangannya. Ini jangan dibiarin nanti oli mesin bisa habis. Jadi harus kita segera tangani ya. Oke, pertama-tama kita buka dulu tutup CVT-nya menggunakan kunci T8, kemudian kita lepas. Kalau misalkan keras untuk bukanya seperti ini ya, susah. Nah, kita congkel di bagian bosnya seperti ini menggunakan obeng min. Nah, sangat mudah sekali, udah bisa terlepas ya teman-teman, seperti ini. Nah, kemudian kita buka mur kruk as bagian depan menggunakan kunci 22. Kemudian yang belakang menggunakan kunci 19. Langsung saja kita lepas untuk semua bagian komponennya ya teman-teman, karena di sini saya mau mengatasi oli yang bocor, kemudian mengatasi kendala saat akselerasi itu timbul ke meletek ya, diakibatkan lahar CVT-nya yang oblak. Kemudian ini untuk komponen-komponen lainnya masih bagus. Nah, di sini saya akan melakukan pergantian untuk seal kruk as ya. Kita lepas dulu untuk spinnya menggunakan tang snap ring tutup. Kemudian di sini saya gunakan obeng min, saya tancepin di sealnya di bagian tengah-tengah, langsung lepas seperti ini tanpa harus cokel-cokel. Rusak aja nggak apa-apa karena mau diganti. Kemudian kita bersihkan untuk kotoran-kotoran ataupun sisa-sisa olinya menggunakan bahan bakar secukupnya saja. Nah, ini udah bersih ya teman-teman, tinggal kita ganti sealnya menggunakan yang original. Kemudian supaya lebih mudah kita kasih oli di bagian pinggirnya seperti ini, supaya mudah masukinnya, bisa dikasih lem ataupun oli, itu tergantung teman-teman. Nah, kita masukkan dulu yang bagian tengahnya ini ya teman-teman, harus sampai masuk, jangan sampai miring ataupun kejepit. Nanti kalau kejepit nanti bisa bocor. Kemudian tinggal kita dorong saja. Kalau jempolnya kuat tinggal dorong pakai jempol, kalau nggak kuat tinggal pakai kunci T juga bisa. Harus usahakan harus sampai lurus dan center. Oke, setelah itu pasang lagi ringnya ya teman-teman. Nah, menggunakan tang snap ring seperti ini sampai ngepas. Nah, dan proses pergantian seal pun sudah selesai, tinggal lap saja sisa-sisanya. Oke, kemudian kita bersihkan bagian komponen rumah roller, kemudian pelat, kemudian lonceng, kipasnya kita bersihkan menggunakan bahan bakar ya teman-teman. Tapi satu hal, jangan sampai teman-teman nyuci kampas ganda ataupun kampas otomatis itu menggunakan bensin ya, karena nantinya selip teman-teman. Jangan nggak disaranin nyuci kampas ganda pakai bensin, cukup disemprot ataupun dilap aja. Nah, kemudian kita buka untuk bagian puli sekundarinya ya menggunakan kunci 39. Di sini kita lepas kampas ganda, pernya kita lepas. Nah, di sini kita akan bersihkan. Nah, untuk membersihkan puli sekundari jangan direndam pakai bensin, kalau nggak kita protoli semuanya, karena di sini kan nggak diprotoli ya, jadi nggak dibersihkan semuanya. Jadi kita bersihkan bagian daun-daunnya saja yang dari kotoran debu-debu yang nempelnya sini, jangan sampai masuk ke bagian dalam bearing, nantinya si gemuk ataupun grease template bisa encer kalau kena bahan bakar ya. Nah, jadi usahakan pinggirnya saja seperti ini dan berhati-hati, pokoknya jangan sampai masuk ya teman-teman. Nah, setelah agak bersih cukup kita lap aja seperti ini dan hasilnya pun sudah langsung bersih, nggak perlu direndam-rendam. Nah, dan nggak perlu dipelotori ya, protoli nggak perlu, karena ini saya rasa masih bagus untuk gemuk-gemuknya masih banyak di dalam teman-teman. Nah, kita lepas aja selongsong sealnya menggunakan obeng min, kita lepas seperti ini. Nah, di sini nggak perlu dilap ataupun nggak perlu diganti baru ya, maksudnya kalau dilap boleh, cuman di sini kan masih banyak, tinggal kita tambahkan sedikit aja untuk gemuknya. Kita gunakan gemuk yang hard temperatur, kemudian kita lap karatnya ya, itu karat. Kemudian kita pasangkan lagi. Nah, perhatikan ada o-ring, ini masih bagus ya. Kalau misalkan o-ringnya udah jelek nanti itu suka busrat basret, si gemuknya itu suka muncrat di sini nih teman-teman. Jadi nantinya bisa menyebabkan gerdeg. Namun di sini kan bagus, jadi nggak ada yang diganti. Nah, kemudian kampas gandanya di sini cukup disemprot saja, jangan dibersihkan pakai bensin ya. Disemprot, dilap aja. Oke, setelah itu tinggal kita proses pemasangan lagi, kita pasangkan lagi murnya. Kemudian kita kencengin, kalau misalkan pakai kunci torsi itu 45 Nm. Namun di sini saya pakai impact 3 kali jetrek, itu udah kencang. Oke, ini udah kencang ya teman-teman. Tinggal kita proses pemasangan roller. Nah, di sini untuk rollernya kan sudah berbeda ya. Ada 3 biji beda, 3 biji beda ya. Nah, kita harus pasangnya harus balance ya, harus menyilang. Nah, seperti ini, yang ada templonya itu berlawanan arah jarum jam ya, jangan sampai terbalik supaya rumah rollernya awet. Nah, ini pakai roller 15 gram 3,
13 gramnya 3 ini ya. Nah, pasangkan secara balance seperti ini supaya seimbang. Nah, untuk slide base-nya ini masih bagus ya. Tinggal kita pasangkan lagi. Kemudian di sini kita kasih gemuk sedikit aja, gak perlu banyak-banyak, sedikit. Nah, oles aja, asal oles, kita pasangkan lagi seperti ini. Kemudian tinggal kita proses pemasangan. Mohon maaf untuk pemasangan yang depan tidak tervideo ya. Kemudian untuk buli sekondari kita masukkan dulu, kemudian kita cek bearingnya, kita putar. Nah, bearingnya masih bagus. Kalau misalkan bearing udah jelek itu suaranya gemuruh banget. Oke, tinggal kita pasangkan lagi. Nah, dan untuk kampas ganda dan loncengnya saya amplas sedikit ya, menggunakan amplas 1000, namun tidak tervideo teman-teman. Dan mur yang depan itu saya kencangin di angka 59 Nm, sedangkan yang belakang saya kencangin di 49 Nm. Mohon maaf nggak ke video ya untuk yang depannya, filenya rusak teman-teman. Kemudian kita coba hidupkan. Nah, di sini suaranya kasar ya, itu suara panbel teman-teman. Nah, di sini saya akali menggunakan gerinda ataupun batu gerinda seperti ini. Saya kikis bagian ujung gerigi-geriginya ya. Nah, ini udah halus lagi setelah kekikis. Nah, perhatikan yang dikikis itu ujungnya, jangan pinggirnya ya. Kalau pinggirnya itu salah. Oke, setelah itu tinggal kita bersihkan bagian tutup CVT-nya. Oke, kemudian perhatikan ada 2 buah bos ya, bosnya kiri kanan. Nah, saya di setiap bosnya saya kasih gemuk supaya nggak keras saat tadi bongkar ya. Soalnya tadi bongkar itu sulit banget, jadinya saya kasih gemuk supaya nggak karatan. Tinggal kita pasangkan lagi untuk ke semua bautnya, kencangkan secara menyilang ya teman-teman. Oke, kemudian kita coba engkol seperti ini, kemudian kita starter. Oke teman-teman ya, jadi begitulah tutorial cara perawatan bagian CVT untuk motor Matic Honda dan mengatasi kendala ngeletrek kemudian bocor. Cukup ganti seal crack as dan ganti bearing, kemudian di test drive motor sudah oke ya teman-teman, tidak ada kendala lagi. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat.